Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Pembacaan kita dalam Mazmur pasal yang ke-83 yaitu mengenai doa. Dan Mazmur Asaf ini adalah suatu nyanyian. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau. Sampai di situ, saudara-saudara. Mazmur ini kalau kita baca keseluruhannya, bagaimana pemazmur, yaitu Bani Asaf, ada penyanyi di rumah Tuhan, mengajarkan nyanyian puji-pujian pengajaran kepada umat Tuhan. Bagaimana ketika bangsa-bangsa di sekeliling mereka merencanakan untuk menghapuskan nama Israel dan supaya tidak terdengar lagi. Dan mereka berdoa kepada Tuhan karena mereka sadar bahwa bukan mereka yang ingin mereka lenyapkan, tetapi Tuhan yang disembah oleh Israel. Itulah yang tidak ingin mereka akui dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya mereka ingin melenyapkan bangsa Israel. Mereka berusaha untuk memperlakukan Israel dengan cara yang tidak baik, memerangi mereka dari berbagai arah, bersekongkol bangsa dengan bangsa untuk melenyapkan. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menyampaikan itu kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan membuat mereka itu bisa bertobat di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara baca selanjutnya, sepertinya pemazmur ini menyampaikan doanya kepada Tuhan supaya Tuhan membalas. Tetapi nyatanya tidak, saudara-saudara. Maksud pemazmur bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mengajar mereka dan supaya mereka tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berkuasa atas bumi ini dan atas bangsa-bangsa. Dan itu nyata di dalam ayat yang ke-19, ayat terakhir. Di sana dikatakan demikian, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Tuhan huruf besar semua di sini, itulah nama Allah Yahweh yang maha tinggi atas seluruh bumi. Dan ini bukan hal yang pertama kali, saudara-saudara, bagi bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara-saudara, sampai hari ini negara-negara di sekelilingnya, kita mendengar pemimpin-pemimpinnya ada yang menyatakan bahwa akan menghapus Israel dari dalam peta. Bahkan banyak bangsa-bangsa yang sepertinya membenci dan mencap Israel dengan hal-hal yang tidak baik. Zionis lah, apalah, segala macam. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mencari referensi-referensi tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sampai hari ini terhadap bangsa-bangsa lain, itu luar biasa. Boleh kita katakan dunia ini, saudara-saudara, dibangun oleh mereka. Mereka diberi kecerdasan tertentu oleh Tuhan dan mereka tidak membalas kepada apa yang bangsa-bangsa lain lakukan terhadap mereka atau rancangkan, karena mereka sadar bahwa ada Allah yang membela. Ada Allah yang menghadapi mereka. Ada Allah yang akan menyatakan kebesaran dan kuasanya. Sampai saat ini orang-orang Israel mempercayai akan kuasa dan kemuliaan Allah itu, saudara-saudara, membela mereka.
Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dari sini kita belajar juga saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan ini saudara, ada saja orang-orang saudara-saudara yang mungkin merancangkan atau kadangkala berpikiran atau ingin melakukan hal-hal yang buruk terhadap hidup kita. Kita tidak perlu membalas saudara-saudara. Bahkan Yesus mengajar kita untuk senantiasa berdoa dan memberkati mereka. Yesus mengajar kita bukan mendoakan musuh, menganggap mereka musuh. Mereka menganggap kita mungkin musuh, tetapi kita tidak menganggap mereka musuh. Tetapi saudara-saudara berdoa terhadap mereka, untuk mereka, supaya mereka itu boleh bertobat, mengalami kemurahan Allah dalam hidup ini. Itulah panggilan Allah bagi orang-orang percaya. Kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, kita saudara-saudara sudah dibebaskan, dimerdekakan. Kita adalah ciptaan yang baru, bukan lagi ciptaan manusia lama. Yang lama itu sudah berlalu, pendendam sudah berlalu. Kita bukan manusia pendendam, kita bukan manusia pembenci, kita bukan manusia pemarah, bukan lagi dengan hal-hal begitu, saudara. Kita katakanlah pada dirimu bahwa engkau adalah manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan itulah saudara-saudara sebabnya, sebagai ciptaan baru kita tidak membenci, kita tidak marah, kita tidak lagi harus baperan saudara-saudara. Kata bahasa-bahasa anak-anak gaul sekarang, ada orang yang mudah sekali baperan. Orang agak kecut mukanya sedikit, dia pikir orang itu sudah tidak senang sama dia. Ini saudara-saudara, perasaan-perasaan seperti ini, perasaan saudara-saudara, hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Mari kita belajar melihat dengan cara pandang Allah, mengasihi setiap orang saudara-saudara. Tidak harus saudara berpikir hal-hal yang aneh-aneh ketika orang kelihatan mukanya agak tidak tersenyum dengan kita. Mungkin dia ada persoalan, mungkin ada hal-hal lain yang sedang dia pikirkan dan sebagainya, yang bisa membuat, atau mungkin dia lagi kurang sehat, ya. Mungkin ya mahnya, asam lambungnya sedang naik. Oh, itu bisa bikin muka muram saudara-saudara. Jadi jangan terlalu baperan. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi belajarlah dalam hidup ini mengampuni, mengasihi dengan tulus. Ya, kita mengampuni, kita memberkati orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Jadi saudara yang saya kasihi, mengapa demikian? Apa untungnya kita sakit hati? Apa untungnya sih saudara kita dendam? Apa untungnya sih kita marah? Tidak ada untungnya. Orang itu sendiri tidak mengalami apa-apa, sementara kita harus sakit. Selama kita tidak mengampuni dan tidak melepaskan, selama itu kita menderita. Sementara dia bebas, sementara orang itu tidak mengetahui apa-apa dan dia ya merdeka, enjoy aja. Lalu saudara mau membuat dirimu sendiri menderita. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan buat kita, saudara-saudara? Karena itu bebaskan dirimu. Engkau adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Dan belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Dan saya percaya orang-orang seperti ini akan senantiasa penuh sukacita, akan berbahagia saudara-saudara. Dan percaya orang-orang begini sehat, tidak mudah penyakit, virus tidak mungkin menerpa dia saudara, ya, atau hal-hal yang lain. Dan senantiasa saudara-saudara hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan Tuhan tidak terhambat apapun. Dan bukankah ini yang kita harapkan dalam hidup ini? Karena itu bersukacitalah, belajarlah kepada pemazmur saudara-saudara yang ingin memperlihatkan, dia berdoa supaya orang-orang yang membenci mereka itu, yang merancangkan hal-hal jahat itu bertobat dan mengalami dan mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah atas seluruh bumi, dia berkuasa atas seluruh bumi ini. Percayalah saudara-saudara, kalaupun orang itu melakukan hal yang berencana, melakukan hal yang tidak baik terhadap kita, Allah sendiri akan bertindak, Allah sendiri akan menggagalkan, Allah sendiri menjadi pembela kita. Dan biar kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Haleluya. Bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu, bebaskan dirimu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, sekiranya mungkin berdamailah dengan semua orang. Jangan mau punya musuh, saudara. Tidak enak, tidak baik juga, saudara. Menghambat pertumbuhan iman kita.
menghambat hubungan-hubungan kita dengan Tuhan, merasa tertuduh mau datang ke hadapan Tuhan, saudara. Itulah hal-hal yang penting dalam hidup ini. Hati, bebaskan hatimu, saudara. Biarkan hatimu bersuka-suka senantiasa di hadapan Tuhan. Ampunilah kesalahan mereka. Ya, Bapa sudah mengampuni engkau, Bapa sudah mengasihi engkau, lakukanlah. Jadilah terang, jadilah garam buat orang-orang yang mungkin belum mengenal atau yang sedang berencana menyakiti atau yang sudah menyakiti saudara. Berikan kasih, berikan pengampunan, layani mereka, berkati mereka. Dan saya percaya sukacita Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Haleluya. Terpujilah Dia. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menyertaimu senantiasa. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber hidup. Engkau yang menolong kami, Tuhan. Engkau mengampuni orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak berkenan terhadap kami. Dan biarlah anak-anak-Mu yang mendengar firman ini, Tuhan, melepaskan pengampunan atas kehidupan mereka, ya Bapa. Damai sejahtera, sukacita Tuhan mengalir tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Berjalanlah, saudara, di dalam kuasa pengampunan dan kasih daripada Allah. Dan nikmati kebahagiaan, sukacita Tuhan di dalam hidupmu senantiasa. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.